Puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa dalam acara Kristologi Sedap. Doktrin Kristus yang diramu secara sedap. Sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kita akan belajar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kawan sehati dalam Tuhan, kebangkitan Yesus adalah satu-satunya peristiwa yang terjadi dalam diri manusia sampai detik ini. Dia benar-benar mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit, hidup selama-lamanya. Tidak ada tokoh apapun di dunia ini, baik itu raja, politisi, agamawan, atau rohaniawan, tidak ada yang pernah mengalami kuasa kebangkitan seperti Yesus. Hanya Yesus yang benar-benar mati, dikuburkan, bangkit hidup selama-lamanya. Ini peristiwa nyata yang menjadi fondasi bagi kita untuk percaya. Bahwa kita pun nanti akan dibangkitkan ketika kita mati. Seperti Yesus dibangkitkan dan memiliki kehidupan yang abadi. Apa buktinya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati? Apa sih yang menjadikan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus memang pernah mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya? Yang pertama kita lihat kubur yang kosong. Lukas di dalam Injilnya, di dalam pasal 24 ayat 2 dan 3 dikatakan, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kuburan di tanah Israel kala itu adalah seperti gua yang ditutup oleh batu yang besar. Nah, kubur Yesus sebenarnya bukan hanya ditutup oleh batu yang besar, tetapi dijaga oleh serdadu Romawi. Jadi ada serdadu yang menjaga. Dan bukan hanya itu, di kubur itu diberi meterai Kaisar Romawi. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh dan yang berani untuk membuka kubur itu, karena itu berarti melawan kekaisaran Romawi. Karena kuburan itu ditutup oleh batu, dimeteraikan kekaisaran Romawi, kemudian dijaga oleh para serdadu. Tetapi minggu pagi itu, saat para wanita pengikut Tuhan Yesus datang ke kubur, batu penutup itu sudah tergolek. Kubur terbuka, kubur kosong, dan jenazah Tuhan Yesus tidak ada di sana. Kenapa? Dia sudah bangkit. Jadi kubur kosong adalah saksi yang tak terbantahkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit. Bukti kedua adalah pernyataan malaikat yang ditulis oleh Matius di dalam Injilnya pasal 28 ayat 5 dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kawan sehati dalam Tuhan, malaikat adalah makhluk surgawi yang suci, benar, dan tentunya mengatakan kebenaran. Manusia harus mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan malaikat berkata bahwa Yesus sudah bangkit.
Dia mendahului para murid ke Galilea. Yesus hidup. Yesus dapat dijumpai di sana di Galilea waktu itu. Dia didengar kata-katanya, dia dijamah tubuhnya, dia makan bersama-sama dengan para murid di tepi danau. Yesus sungguh-sungguh bangkit dan hidup dan tidak mati lagi. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para muridnya untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Bahkan dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Rasul Paulus yang menyaksikan itu berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kalau yang melihat hanya satu orang, mungkin saja itu bisa rekadaya dan tidak sah. Tetapi ini nampak di hadapan 500 orang sekaligus. Kebanyakan mereka waktu itu masih hidup, jadi tidak mungkin bohong. Bisa ditanya langsung, karena waktu itu mereka masih hidup. Artinya apa? Yesus benar-benar bangkit dan hidup selama-lamanya. Tidak ada manusia di dunia ini yang seperti Yesus. Dalam arti pernah mati, dikuburkan, dan bangkit, serta hidup selama-lamanya tidak pernah ada. Hanya Yesus. Yesus hidup dan dia bisa menjadi juru selamat. Dan tentunya sumber hidup bagi kehidupan kita. Gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit. Mengikuti ajaran para rasul yang sekarang tertulis dalam kitab suci, dalam Alkitab. Mereka mulai saat menyatakan percayanya yang diwujud nyatakan dalam baptisan air. Bersekutu dalam pengajarannya, berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Gereja berkembang kemana-mana, sekalipun menghadapi berbagai tantangan, aniaya, tetapi gereja terus eksis. Kenapa? Karena Yesus hidup. Tuhan kita memberkati anak-anaknya, yaitu orang-orang yang percaya. Gereja, eksistensi, keberadaannya dan perkembangannya membuktikan bahwa Yesus bukan hanya benar-benar ada, dia benar-benar hidup dan dia menghidupi umatnya, dia menghidupi gerejanya sampai dia menjemput kembali pada kali yang kedua ketika dia datang nanti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah bukan hanya mati tapi Engkau bangkit. Mengalahkan maut, memberi kehidupan dan kehidupan yang selama-lamanya. Terima kasih kami menjadi bagian dari orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Menjadi orang yang diberi kehidupan dan biarlah kehidupan ini kami abdikan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin.